selamat datang di channel Belajar Itu Menyenangkan bersama saya, Naysila Marwa. Jadi di kesempatan kali ini, saya itu akan membawakan materi tentang piutang dan utang. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja ke penjelasannya. Nah, jadi teman-teman di sini itu materi yang akan saya bawa itu tentang piutang dan utang yang ada di aplikasi Odoo Accounting. Nah, teman-teman udah pada tahu belum kalau piutang dalam bahasa akuntansi adalah account receivable, sedangkan utang dalam bahasa akuntansi adalah account payable. Biar kalian paham apa itu account receivable dan account payable, maka dari itu simak videonya sampai habis ya. Yang pertama itu ada piutang. Pengertian dari piutang adalah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan sebagai hasil dari penjual produk atau jasanya. Selanjutnya di sini ada fitur-fitur yang ada pada piutang, yaitu yang pertama itu adalah pembuatan invoice. Nah, jadi ketika produk atau jasa dijual, kita dapat membuat faktur atau invoice dari modul sales atau invoicing. Setelah transaksi dikonfirmasi, faktur akan otomatis muncul sebagai piutang dalam modul accounting. Lalu yang kedua, pelacakan pembayaran. Jadi, kita dapat melacak status pembayaran dari pelanggan di modul accounting. Status faktur dapat diperiksa apakah sudah dibayar, jatuh tempo, atau masih belum dibayar. Juga ada pengelolaan kredit. Jika pelanggan memiliki kesulitan pembayaran atau perusahaan kita memberi syarat kredit, Odoo memungkinkan kita untuk menunda tenggat pembayaran atau memberikan jadwal pembayaran yang fleksibel. Dan yang terakhir adalah penyelesaian dan pelaporan. Pada saat pelanggan membayar, kita dapat mencatat pembayaran di Odoo dan faktur akan ditandai sebagai paid. Data piutang juga bisa dilihat melalui laporan piutang yang menampilkan jumlah yang harus diterima dan umur piutang. Lalu yang kedua ada utang. Utang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemasok sebagai hasil dari pembelian barang atau jasa. Lalu di sini juga ada fitur-fitur utang pada modul Odoo Accounting. Yang pertama itu adalah pembuatan bill. Jadi saat perusahaan membeli barang atau jasa dari pemasok, kita bisa membuat bill atau tagihan di modul purchase atau langsung di accounting. Tagihan ini otomatis tercatat sebagai utang. Lalu yang kedua ada pengelolaan jatuh tempo. Odoo memungkinkan kita mengatur tanggal jatuh tempo pada setiap tagihan pemasok. Kita bisa melacak pembayaran yang akan datang dan mengelola pembayaran tepat waktu untuk menghindari denda. Lalu yang ketiga ada rekonsiliasi pembayaran. Saat kita membayar pemasok, kita bisa merekonsiliasi pembayaran tersebut di modul accounting dan utang akan ditandai sebagai paid. Lalu yang terakhir ada pelaporan utang. Odoo menyediakan laporan utang yang memudahkan kita melacak total utang, jatuh tempo, dan pemasok yang harus dibayar. Nah, kesimpulannya, dengan fitur-fitur piutang dan utang ini, Odoo membantu perusahaan untuk memonitor arus kas, menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok, serta mengelola keuangan secara efisien. Nah, jadi keisi kan, mudahkan dalam memahami apa itu fitur piutang dan utang di Odoo Accounting. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tayangan dari channel Belajar Itu Menyenangkan bersama saya, Naysila Marwa. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.